Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah Administrasi Pemerintahan Aceh yang beranggotakan dari saya sendiri, Raffi Aldi. Ini ada Syifa Uraihan, ada Mati Syafudin Nasution, dan Ira Aryana. Di sini kami akan memaparkan materi kami yang sudah kami kaji dan akan kami sajikan, yaitu tentang penerapan syariat Islam dalam pemerintahan Aceh. Ini dimana materi pertama akan saya paparkan sendiri, yaitu Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki kekhususan untuk menerapkan syariat Islam dalam sistem pemerintahannya. Kekhususan ini diakui oleh konstitusi dan lahir dari sejarah perjuangan panjang rakyat Aceh, terutama setelah penandatanganan MOU Helsinki tahun 2005 antara pemerintah Indonesia dan GAM. Yang pertama dalam pasal 188 UUD 1945 yang mengakui kekhususan daerah. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh atau UUPA. Dan yang ketiga adalah Kanun sebagai produk hukum daerah yang berfungsi mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat berdasarkan syariat seperti hukum pidana, busana, pergaulan, dan lain-lain. Syariat Islam di Aceh tidak hanya sebatas simbol, melainkan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Terima kasih. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya untuk menyampaikan bagian kedua, yaitu penerapan syariat Islam dalam pemerintahan dan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Uraihan dengan NIM 2302196 akan melanjutkan presentasi dengan membahas tentang penerapan syariat Islam dalam pemerintahan dan hukum yang ada di Aceh. Pemerintah Aceh memiliki kewenangan menyusun dan menetapkan kanun-kanun sesuai dengan syariah. Salah satu lembaga penting dalam pelaksanaannya adalah Dinas Syariat Islam yang bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan, melakukan pembinaan, serta mengawasi pelaksanaan syariat yang ada di lapangan. Dalam bidang hukum, Aceh memiliki lembaga peradilan khusus, yaitu Mahkamah Syariah. Beberapa hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan kanun yang telah ditetapkan adalah cambuk, denda, kerja sosial, hingga hukuman penjara. Semua dijalankan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Demikian penjelasan saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya tentang aspek sosial dan budaya. Saya Ira Aryani dengan NIM 2302158 akan melanjutkan pembahasan tentang penerapan syariat Islam dalam aspek sosial dan juga aspek budaya di dalam masyarakat Aceh. Yang pertama saya akan menjelaskan syariat Islam di dalam aspek sosial, yaitu penerapan syariat Islam dalam kehidupan sosial masyarakat Aceh meliputi sebagai berikut. Yang pertama yaitu kewajiban berpakaian Islami bagi pria dan wanita yang diatur dalam Kanun Nomor 11 Tahun 2002. Lalu yang kedua terdapat larangan khalwat yang diawasi oleh Wilayatul Hizbah. Yang ketiga terdapat pembinaan masyarakat melalui dayah, pesantren, pengajian, dan juga majelis taklim lainnya. Syariat Islam dalam aspek budaya, yaitu budaya Aceh sangat menyatu dengan nilai-nilai Islam. Contohnya yang pertama itu seperti tradisi kenduri, maulid nabi, zikir akbar, dan juga puasa sunnah berjamaah lainnya. Serta ada juga adat pernikahan dan kematian yang juga diwarnai oleh tuntutan agama. Dengan kata lain, syariat Islam bukan hanya hukum, tetapi juga menjadi bagian penting dari budaya dan identitas masyarakat Aceh. Terima kasih. Bagian terakhir akan disampaikan oleh rekan saya. Saya Melati Syafudin Nasution dengan NIM 2302169 akan menyampaikan bagian terakhir tentang lembaga pelaksanaan, tantangan, dan kesimpulan dari penerapan syariat Islam di Aceh. Lembaga-lembaga penerapan pelaksanaan syariat terdapat ada 5. Yang pertama, Dinas Syariat Islam yang bertugas menyusun dan mengkoordinasi pelaksanaan syariat. Yang kedua, ada Mahkamah Syariah sebagai pengadilan khusus hukum Islam. Yang ketiga, ada Wilayatul Hizbah sebagai polisi syariah yang mengawasi masyarakat. Yang keempat, ada MPU atau Majelis Permusyawaratan Ulama yang bertugas memberikan fatwa dan nasihat keagamaan. Yang kelima, ada dayah, pendidikan, dan pembentukan akhlak Islami. Selanjutnya ada tantangan. Terdapat 3 tantangan. Yang pertama, kritik dari lembaga HAM internasional khususnya terkait hukuman cambuk. Yang kedua, tebang pilih penegakan hukum yang menimbulkan kesannya ketidakadilan. Yang ketiga, ada pemahaman masyarakat yang masih terbatas terhadap nilai dan tujuan syariat Islam. Di sini saya akan menyimpulkan dari materi yang sudah saya jelaskan dan teman-teman saya.
Kesimpulannya, penerapan syariat Islam di Aceh adalah bentuk nyata kekhususan daerah yang dijamin oleh Undang-Undang Republik Indonesia. Penerapannya mencakup aspek pemerintahan, hukum, sosial, dan budaya. Namun, penerapan ini harus disempurnakan dengan edukasi, penguatan lembaga, dan pelaksanaan yang adil dan konsisten. Sekian dari materi yang kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya Aceh laga